Shalom, jemaat Blessing yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah online tanggal 28 Maret tahun 2021. Puji Tuhan saudaraku, kalau saudara dan saya masih diberikan sehat, itu semua kemurahan Tuhan untuk kita. Mari kita mulai ibadah kita pagi hari ini saudaraku. Kita naikkan satu pujian. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu.
dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Patut kami sembah Kau senantiasa. Syukur, terima kasih. Haleluya. Engkau sangat baik. Syukur, Allahku, terima kasih. Bapakku, Allah penciptaku, kami bersyukur untuk kesempatan indah pagi hari ini, di mana kami bersama seluruh jemaat Ek Blessing Tuhan boleh menaikkan syukur Tuhan kepadamu. Kami rindu untuk Tuhan menyukakan hatimu. Kami rindu untuk memuji namamu ya Bapakku. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memelihara kami. Engkau menopang kami. Kami percayakan hidup kami semuanya Tuhan di dalam tangan-Mu, di dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pagi hari ini. Syukur Bapakku. Segala puji akan kami naikkan untuk-Mu. Kami ingin membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapakku. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pemimpin tertinggi bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita yang berjemaat di Ek Blessing semua dilindungi Tuhan, semua diberkati Tuhan. Amin. Saya percaya itu. Saudara dan saya tidak kekurangan suatu apapun karena Tuhan menyertai perjalanan hidup kita. Amin. Mari saudaraku, kita sembah Dia, kita lulukan Dia, kita mau menaikkan satu pujian. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal
Tuhan yang luar biasa. Amin. Saudaraku, tidak ada Allah yang lebih hebat daripada Dia. Bagi kita jemaat Blessing, satu-satunya Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan seumur hidup kita. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita. Sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Ya saudaraku, kita akan menaikkan satu pujian. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan berkenan di hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu. Ampuni kami Tuhan. Kami jauh Tuhan dari sempurna, kami penuh dengan kekurangan. Tapi pagi hari ini kami mau bawa hati kami. Untuk kami mau duduk di bawah kaki-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu, Bapakku. Mari urapi hamba-Mu. Biarlah kami jemaat-Mu, Blessing, boleh mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapakku, terima kasih.
Kami mau buka hati kami Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kehendak-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkenan untuk kami boleh membuka hati kami dan menerima, mengundang Engkau di dalam waktu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, amin. Saudara, sebentar kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henny. Mari saudaraku, kita berikan waktu kita yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Hari ini kita bisa bertemu itu karena kemurahan kasih Tuhan yang diberikan kepada kita dengan situasi keadaan saat ini pandemik ya COVID-19 yang banyak juga memakan korban, tetapi juga memberikan dampak yang luar biasa dari semua bidang. Sehingga orang-orang mengalami kekhawatiran, ketakutan, dan orang-orang banyak berkata, ini bagaimana, apakah ini berbicara tentang akhir zaman atau berbicara tentang banyak hal. Dan kalau kita mau melihat apa kata firman Tuhan, yang setidaknya akan memberikan kekuatan kepada kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar sadar bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Dan yang nanti akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah kita berbicara peranan Kristus yang luar biasa, yang sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya memiliki keimanan yang kuat, percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Nah, apa yang menjadi dasarnya kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, demikianlah kamu menjadi percaya. Nah, ayat ini sebetulnya berbicara bagaimana tentang kebangkitan Kristus yang menjadi dasar keimanan kita. Dengan situasi keadaan apapun kita diingatkan bahwa apa? Karena kematian Kristus,
Karena kebangkitannya juga yang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan akan memperoleh kekuatan, semangat, sadar. Karena apa? Ini yang menjadi inti dari keselamatan. Bahwa apa? Kasih Tuhan begitu besar. Saya ingatkan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menunjukkan bahwa betapa besar kasihnya Tuhan. Ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus, betapa cintanya Tuhan kepada apa? Kita manusia yang berdosa, yang seharusnya kita ini masuk neraka. Kita ditimpa kutuk, kemalangan. Tetapi ayat ini menjelaskan, menyadarkan. Kenapa? Kalau kita kembali ke konteks dari ayat ini ditulis, surat ini ditulis dengan situasi keadaan pada saat itu, orang tidak percaya tentang adanya kebangkitan. Orang meragukan benar enggak, karena terpengaruh dari ajaran-ajaran yang ada. Karena ada orang yang mengatakan bahwa zaman itu, di situasi kondisi pada saat itu, enggak ada kebangkitan. Enggak ada kebangkitan orang mati. Ya kan? Banyak simpang siur berita yang dikabarkan. Bahkan kalau kita lihat di Injil dijelaskan bahwa ketika Yesus bangkit, muncul dibuat isu oleh mahkamah agama bahwa mayatnya telah dicuri dan sebagainya. Ada teori yang mengatakan Yesus tidak mati, ketika dia disiksa dia seolah-olah mati suri. Setelah itu dia bangun. Dia tidak mati. Ada lagi versi yang mengatakan, wah terlalu hina kalau Tuhan itu disiksa sedemikian rupa, masa Tuhan matinya kayak begitu, dipermalukan seperti itu. Makanya ada diserupakan, muncul teori-teori seperti itu. Ya. Jadi teori-teori itu muncul, bukan berarti saya mendiskreditkan satu kepercayaan atau yang lain, tetapi memang ada. Dalam apokripa seperti di Injil Filipus, masuk di Injil yang lain yang pseudo, jadi Injil pseudo Matius, ya, itu menjelaskan bahwa apa? Yang disalib itu Simon Kirene. Muncul lagi teori yang disalib itu Yudas Iskariot, kan gitu. Dan muncul yang lain. Karena apa? Mereka memandang terlalu hina seorang yang dikatakan Tuhan itu matinya kayak begitu. Padahal apa? Kenyataannya, makanya Rasul Paulus menekankan dalam suratnya ini, bahkan kalau kita lihat ya, dalam ayat yang ke-15 kalau dia bilang, lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dalam segala manusia. Maksudnya apa? Menjelaskan kalau kita berharap kepada Kristus yang hanya manusia biasa, manusia yang hidup pada saat itu saja, kita adalah orang yang paling malang. Ayat 20 dikatakan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ya, diteruskan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya dan seterusnya. Ya, boleh kita melihat bahwa apa? Cerita ini menjelaskan situasi kondisi yang tadi saya sampaikan. Bahwa muncul ajaran-ajaran, pandangan-pandangan, opini yang dimunculkan, dan ini memang situasi terjadi. Ya, dengan situasi pandemik ini orang mulai bingung, ya kan? Mulai ada yang sampai mau bunuh diri, ya kan? Muncul ini gara-gara karena hutang, lilitan dan sebagainya. Dia merasa sendiri dan sebagainya. Ada orang yang merasa, kenapa Tuhan? Ya, apalagi kayak begini kena sakit lagi, ya kan? Gimana jalan keluarnya? Bahkan ada yang mencibir lagi. Biasanya gereja ngadain KKR, kesembuhan ilahi. Sekarang mana gerejanya? Mana kuasa ilahinya?
Pendeta yang mengadakan KKR kena COVID meninggal, kan gitu. Ya kan? Ini yang terjadi seolah-olah mencibir tentang apa? Keimanan, bagaimana yang seharusnya terjadi. Bagaimana kita menyikapi, apakah kita berkata iya ya, jangan-jangan Kristus ini benar-benar nggak ada, kan gitu. Kalau itu sebab benar, wah saya akan coplok label saya pendeta, kan saudara. Ya kan, buat apa kita bikin ibadah-ibadah kalau semuanya sia-sia. Ayat ini menjelaskan seandainya, saya ingat dengan satu juga kutipan dari ayat ini, lagunya apa? Vokal grup ya. Saya lupa vokal grup apa itu. Seandainya Kristus tidak pernah dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kita ini seperti orang yang paling malang di dunia. Bikin ibadah percuma. Nggak ada bedanya dengan agama yang lain. Nggak ada bedanya dengan orang-orang yang memiliki kepercayaan yang lain. Semua sia-sia. Ya lebih baik cari yang paling aman kan, yang paling enak begitu. Padahal kita bisa melihat kalau di sini ajaran Alkitab menjelaskan betapa Allah menunjukkan cintanya yang tadi saya ambil dari Injil Yohanes 3:16. Kasihnya. Ini yang menjadi dasar dari semua pemberitaan firman Tuhan. Dasar dari semua kitab. Makanya saya masih ingat dulu ketika masih kecil SMP, guru agama saya bilang, Alkitab ini kalau dirangkum cuma satu kata, kasih. Saya bilang iya ya. Dari semuanya penjelasan semuanya yang ada di sini menjelaskan tentang kasih Tuhan. Kenapa? Kalau seandainya Tuhan tidak mengasihi, firman itu tidak akan jadi manusia, saudara. Wong Tuhan sudah ngirim nabi-nabinya dibunuhi semua. Loh ya kan? Dikasih tahu jalannya salah, ya toh. Umatnya atau manusia ini masih melakukan banyak hal. Baik sebentar, balik lagi. Baik sebentar, balik lagi. Bahkan ketika mengalami masalah baru bertanya, mana Tuhan, mana Tuhan. Dan ini pun terjadi kalau kita lihat saat-saat ini. Walaupun saya tahu, tidak semuanya. Orang yang mengerti bagaimana cara kerjanya Tuhan. Orang yang mengerti bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupannya, dia akan yakin bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Goalnya kita ini luar biasa. Sabar, nunggu. Tuhan cuma kita ini apa? Mengucap syukur. Percaya, saudaraku. Yakinlah dengan situasi keadaan ini pasti selesai. Ya kan? Makanya dalam Roma 8:28 menjelaskan supaya kita ini apa? Tahu. Bahwa ayat itu menjelaskan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau kita sadar bahwa saya adalah orang yang dipanggil, dipilih oleh Allah, berarti apa? Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi kita tidak perlu takut. Yakinlah, memang ikut Tuhan itu ndredeg seneng, saudara. Tahu ndredeg ya kan? Iya loh, dijawab gak ya doanya. Waduh, kondisi kok gini. Waduh, kondisinya bener enggak? Nah, iya bener, saudara. Kadang-kadang kita ditempatkan seperti itu. Tapi apa? Yang kita tahu bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu, goalnya, Allah. Ya bahasa Jawane cuma ngene tok, saudara. Loh ya kan? Allah, tiba-tiba cuma gini. Kita selalu membayangkan sesuatu hal yang belum terjadi. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Setelah dilewati, oh cuma ngene tok ya, gitu loh. Jadi banyak hal yang sebetulnya Tuhan mau lakukan. Kita seringkali ketakutan, ya toh. Nah, kembali ke konteks ayat ini. Saya katakan tadi bahwa firman Tuhan jelas mengatakan bahwa apa? Kebangkitan Kristus menjadi dasar keimanan kita. Kenapa? Supaya kita sadar melalui proses betapa ketika dia lahir sampai dia hidup di sana menjalani bersama sebagai manusia, sampai dia menderita, mati di atas kayu salib. Ini sudah menunjukkan dasar cintanya yang luar biasa. Kita sudah tahu bahwa di novel-novel, ya toh, film-film, tulisan, ya toh, roman, ya kan, cerita-cerita cinta itu perlu pengorbanan, saudara. Dan Tuhan sudah lakukan. Bahwa apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Dan ini yang menjadi dasar pemberitaan Rasul Paulus kepada jemaat yang dia
yang dia bina dalam tulisan-tulisan semuanya kalau kita lihat semuanya menjelaskan supaya diingatkan, disadarkan betapa dalamnya cintanya Tuhan, betapa besarnya cintanya Tuhan, betapa tinggi, lebar dan sebagainya yang dijelaskan. Cintanya Tuhan tak terselami dalam kehidupan kita. Ini dijelaskan sampai menjadi apa? Kebangkitannya menyatakan bahwa dia betul-betul Tuhan. Dia benar-benar menyatakan bahwa saya mengalahkan maut. Dan memang dia buktikan. Dia lakukan, bahkan ada mengatakan dalam 1 Petrus dikatakan bahwa Yesus mati, ya masuk ke dunia orang mati untuk memberitakan, versi Indonesia mengatakan memberitakan Injil. Tapi kalau dalam teks bahasa Yunaninya memakai kata keruzo, bukan evangelizo, tapi keruzo. Maksudnya apa? Maksudnya dia memberitakan apa? Memproklamirkan, memproklamasikan bahwa aku nih loh menang atas maut, yang memegang kerajaan maut. Nah ini, setidaknya apa? Kita bisa melihat bahwa Yesus bangkit, ya mati terus bangkit, menyatakan apa? Kemenangannya. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak perlu takut, bahwa kita tidak usah khawatir, bahwa apa? Semua ada di tangannya. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Kita ini lebih daripada pemenang. Kalau dalam teks aslinya, kita ini adalah orang-orang yang sudah dimenangkan. Ngerti dimenangkan? Ibaratnya gini, dalam pertandingan, sudah, kamu yang menang gitu. Gitu loh saudara. Jadi istilahnya menjelaskan dimenangkan bukan karena saya terus kalah, dimenangkan tidak, tetapi sudah, kamu menang. Memang seharusnya kita tidak bisa apa-apa, tapi sudah, karena apa? Aku sudah mengalahkan, makanya kemenang. Menang atas maut, Yesus sudah berkata, aku sudah menang atas maut, kamu ikut menang. Begitu saudara. Nah bagaimana kita sebagai orang percaya, kita mempertahankan kemenangannya itu. Memang ada satu oknum yang nggak suka, yaitu iblis. Apalagi dia tahu, dia mau, ini waktunya sudah dekat, dia tidak mau masuk neraka sendirian. Pasti dia akan pakai cara untuk menggoncang iman orang-orang percaya. Tidak hanya orang percaya, ya toh, semua digoncang dengan situasi keadaan begini. Mana? Enggak apa, akhirnya orang mulai berpikir, dan yang Kristen pun, yang orang percaya bisa-bisa ikut juga, ya kan, filosofinya. Yen ora edan ora mangan, kan gitu. Menghalalkan segala cara. Ini yang banyak kadang-kadang terjadi. Makanya bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama, tadi saya katakan, mengucap syukur. Mengucap syukur sebagai tanda kita percaya bahwa Yesus pernah datang lahir ke dunia. Dia mengalami penderitaan, mati di atas kayu salib. Setelah itu dia bangkit pada hari yang ketiga untuk menyatakan kemenangannya. Ini memberikan keyakinan bahwa saya yakin Tuhan aja memberikan contoh teladan, menyatakan cintanya kepada kita sampai mati, ya kan? Kalau ada orang sampai gini, maksud sih nggak sadar, ya kan? Pasti sadar. Contoh, seringkali saya katakan membangun hubungan dengan Tuhan itu seperti membangun hubungan suami istri, karena kata yada itu artinya proses mengenal tapi progresif. Orang kalau lagi jatuh cinta kayak apa? Pasti dia akan berusaha melakukan. Bahkan apa? Mungkin, maaf ya, mungkin pacarnya ngomong gini. Misalkan gini, diajak sama yang lagi. Ayo nih makan ayam goreng. Ala kok ndak enak di situ. Padahal itu kesukaannya kokonya. Tapi berhubung yang pacarnya ngomong ndak enak kok, enak di sana, dia tahu. Masa koyo ngono enak. Tapi demi apa? Yang dicintai. Berkorban wis ora apa-apa lah, enak gak enak tak pangan. Demi apa? Demi yang dicintai. Iya kan? Atau banyak hal yang dilakukan, ya kan? Dulu saya pacaran, ya kan? Banjir, waduh belani ya, sampai bocor-bocor bani atau mogok-mogok sih dibelani, ya kan? Karena apa? Demi cinta, ya kan? Kayak ilustrasi yang pernah saya dengar di radio, ya kan? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki, hujan lebat akan ku terobos. Pacarnya bilang, "Lah kemarin hujan rintik-rintik kok kamu ndak jemput aku? Kamu ndak kasihan aku nanti masuk angin." Apakah seperti ini? Kan enggak. Tapi setidaknya kita bisa tahu kan dari cerita ini. Kalau dia benar-benar cinta, ya kan, kaya-kaya loh. Tapi untung walaupun endingnya enggak baik. Tapi kita bisa tahu, kalau orang sudah betul-betul cinta,
Dia akan berikan, dia akan lakukan semua yang terbaik. Nah, dengan kita percaya yang terjadi semuanya itu, ya, Tuhan aja sayang sama saya. Makanya tulisan Rasul Paulus ya, yang paling saya ingat dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, karena belas kasihan Allah, kalau dalam bahasa aslinya tidak memakai kata karis tapi oiktirmos. Aku menasehatkan, dalam teks aslinya, dengan otoritas aku berkata, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan. Kata persembahan pakai kata tusia, yang sama dalam perjanjian lama, bahasa Ibrani artinya olah, korban, bakaran, ucapan syukur. Ya, sebagai persembahan yang hidup. Maksudnya apa? Yang apa adanya. Yang kudus. Dalam arti apa? Yang dikuduskan. Karena manusia tidak ada yang bisa betul-betul hidup kudus tanpa peranan Roh Kudus dalam kehidupannya yang memampukan orang itu bisa hidup kudus. Dan yang berkenan. Ini bicara apa? Perkenanan Tuhan. Nah, baru dikatakan titik 2, kesimpulannya apa? Itulah ibadahmu yang sejati. Kata sejati memakai dalam bahasa aslinya logika, yang logika yang masuk akal. Berarti apa? Kalau kita sudah menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, masa sih tega kita melakukan sesuatu yang jahat? Bocengli namanya. Tidak tahu diri kan gitu. Wah ya orang itu sudah baik sama saya, masa saya tega melakukan sesuatu yang jahat? Nah, ayat ini selalu apa yang disampaikan sama Rasul Paulus itu selalu kalau kita perhatikan dengan baik, selalu. Bahkan ketika dia menjelaskan kepada surat di Galatia, Kolose, selalu berkata apa? Menjelaskan situasi sebelumnya. Bagaimana Kristus telah mati bagi umat manusia, bagaimana karyanya, cintanya kepada umat manusia, kepada kita, sehingga kita bisa percaya. Karena kasih karunia kita bisa percaya, karena kasih karunia kita bisa ada sampai saat ini. Ini menjelaskan betapa besar itu cintanya. Percaya itu tadi. Mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana sebagai orang percaya ketika kita menyikap dengan situasi keadaan ini, supaya kita apa? Selalu mengingat kebaikannya, saudara. Percaya, mengingat iyo. Kalau dulu Tuhan tolong, mosok sih sekarang nggak ditolong, kan gitu ya. Makanya saya ingat dengan pernyataannya Daud. Ada lagunya kan? Ini yang nyiptain bukan Daud, tapi yang nyiptain orang Indonesia. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bila ku renungkan karyanya di dalam hidupku, ku sadar akan zaman Tuhan dan hatiku memuji Dia. Ayat ini, kecaplah dan lihatlah. Ta'amu wa'ru, menjelaskan supaya kita ingat betapa cintanya Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan itu sudah tolong dulu, mosok sih sekarang tidak ditolong. Masa dia akan datang tidak ditolong? Tadi saya dikatakan di awal, kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memilih, berarti dia bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kau hadapi saat ini, jangan takut. Mengucap syukur, ingat betapa baiknya Tuhan itu. Ingat karyanya dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita tidak gampang ngerutu, saudara. Kadang-kadang memang aduh Tuhan ya toh. Makanya ilustrasinya itu seperti orang yang ngempet 5 menit di depan kamar mandi, saudara. Bayangin ya, 5 menit setelah dari kamar mandi enteng. 5 menit ngenteni orang di dalam kamar mandi, aduh cepetan, itu rasanya kita ini kadang diperhadapkan dengan situasi begitu. Tuhan bilang, sabar, tenang begitu. Ucap syukur ya. Ingat bahwa Tuhan pernah menolong kita. Yang ketiga, apa saudaraku? Konsisten jadi pelaku firman Tuhan. Tetap kita harus lakukan. Walaupun orang mungkin mencibir kita. Mana Tuhanmu? Mana? Katanya kau punya iman. Ini kondisinya kayak begini.
Nggak ada jalan seolah-olah. Ingat baik-baik Bapak Ibu, ketika kita tetap konsisten menjadi pelaku firman, ini akan menguatkan diri kita sendiri. Makanya ketika engkau lemah, baca Alkitab, ya loh, pujian penyembahan itu terus dilakukan. Tujuannya apa? Memperkuat diri kita, bahwa apa? Meyakinkan diri kita bahwa apa? Firman Tuhan ini adalah surat cintanya Tuhan yang diberikan kepada kita. Ilustrasi yang saya selalu katakan, kalau orang lagi jatuh cinta, itu yang diingat pacarnya apa? Janji nih ya. Besok kamu tak nikahi. Loh ya kan, wah sudah, wah, biasanya wanita ya seneng. Kapan? Bulan Agustus. Wih, dia akan berngomong sama orang tuanya, nanti Agustus loh dia mau gini. Ada satu harapan sukacita. Buktinya mana? Tak rekam loh dari dia ngomong. Ada tulisannya loh, surat cintanya loh, iya kan? Yang nanti tanggal ini aku datang yang sama orang tuaku loh, ya diingat-ingat itu semuanya. Ini menjadikan modal kita juga ketika firman Tuhan kita baca. Ini menjadi landasan kita bahwa ini loh, Yesus Tuhan itu ngomong di sini, ini dasarnya. Untuk apa? Kita memiliki kekuatan, keyakinan gitu. Membuat kita nih apa? Kuat. Orang lain bisa ngomong mana? Loh, saya sudah punya dasarnya apa? Alkitab. Ini surat cintanya Tuhan buat kita. Untuk kita bisa kuat menghadapi apapun. Dan yang keempat apa? Bekerja samalah dengan Tuhan. Ini yang perlu kita tahu. Bekerja sama dengan Roh Kudus, saudara. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa apa-apa. Dengan kekuatan kita itu ada batasnya, lama-lama bisa bosan. Lama-lama bisa capek, saudaraku. Makanya apa? Perlu ada kerjasama dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Tuhan. Kerjasama membiarkan rencana Tuhan ada dalam hidup kita. Kayak dulu doa baru ngene tok batin, dijawab, Tuhan itu hebat. Tuhan Yesus baik, haleluya. Lama-lama ono masalah kok gak dijawab ya. Ini proses, ya kan? Pokoknya ini kan. Makanya apa? Kita perlu bekerja sama dengan Tuhan supaya kita apa? Kalau kita ada interaksi yang kuat dengan Sang Pencipta, Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Karena kalau kita belajar pneumatologi, ya, ilmu tentang Roh Kudus, itu dia bergerak dengan dua cara, dari atas dan dari dalam. Dari atas apa? Pimplemi, memenuhi kita dari atas. Pleroo itu dari dalam, berkarya, mengingatkan, menyadarkan, menginsyafkan. Makanya apa? Proses kita dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus itu tidak langsung berubah, saudara. Butuh proses, makanya kata metamorfomai atau metamorfoo. Apa? Proses perubahan kupu-kupu. Dari telur jadi ulet. Ulet jadi kepompong. Kepompong jadi kupu-kupu. Indah pada waktunya. Tidak langsung semuanya jadi baik, saudara. Proses. Karena apa? Kita ini dibentuk dari masa lalu. Masa lalu yang berbeda-beda. Gen orang tua kita, cara didik orang tua kita, pendidikan yang kita terima, lingkungan kita, ini menentukan sekali. Makanya caranya Tuhan memproses kita ini bisa beda-beda. Bagaimana seharusnya kita ada. Makanya perlu ada kerjasama. Dengan kerjasama inilah yang akan apa? Proses pembentukan kita, karakter kita, konsep berpikir kita ini akan terus apa? Semakin hari semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan sampai pada saatnya tiba. Tuhan Yesus datang. Karena Tuhan Yesus datang itu dengan dua cara, saudaraku. Secara personal dan umum. Personalnya yaitu innalillahi wa innalillahi rojiun. Tuhan datang waktunya mulai mati, saudaraku ya. Yang kedua secara umum apa? Dia datang di awan-awan. Dalam 1 Tesalonika dikatakan seketika sangkakala berbunyi, malaikat Tuhan merompetkan itu. Yesus di awan-awan, kita akan rapture, saudara. Harpazo seperti itu. Diculik, kita akan mengalami langsung tubuh kemuliaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Percaya, ingat akan kebaikan Tuhan. Seperti Don Moon nyanyi ya. Ingat kasihnya, itu ya. Ya, ingat kebaikan itu, Tuhan itu. Dan yang ketiga,
konsisten menjadi pelaku firman. Karena apa? Ini akan menentukan, yaitu tadi, menjadi dasar keimanan kita, Alkitab. Dan yang keempat, bekerja sama dengan Roh Kudus. Ada kaitan ketereratan terus-menerus, karena ini berbicara tentang yada, berbicara tentang ginosko, membangun hubungan secara terus. Makin hari kita akan bisa melihat karyanya. Sehingga apa? Kita memiliki keyakinan yang penuh. Apapun hari-hari ini yang kau alami, dengan situasi keadaan apapun, percayalah. Yesus lahir, menderita di atas kayu salib sampai dia mati. Dia bangkit untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Memberikan keyakinan yang penuh. Apapun masalahmu, hari-hari ini, dengan situasi keadaan apapun, tetap yakinlah. Firman ini ya dan amin. Percayalah bahwa dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu ada buat kita. Kata kunci terakhir, kalau dia panggil kita, dia pilih kita, dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami ada sebagaimana kami ada itu karena kemurahan kasih Tuhan yang kau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah melalui firman-Mu kami disadarkan. Kami diingatkan bahwa kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu ada buat kami. Yang memberikan jawaban yang pasti. Dan biarlah ajar kami ya Tuhan untuk kami terus berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terus bekerja sama dengan Engkau. Memproses hidup kami sampai pada saat waktunya tiba. Kami kau panggil pulang atau Engkau datang di atas awan-awan menjemput kami. Terima kasih Tuhan dan kami percaya setiap jemaat-Mu yang melihat, mendengar pada saat ini, Engkau sedang melakukan sesuatu yang besar untuk memproses semakin hari semakin lebih baik, mencetak menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah mari kita tangkap firman Tuhan. Kita tahu bahwa karena kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah dinyatakan buat kita pagi hari ini, ayo kita sungguh-sungguh biarlah kita menerima kasih Tuhan itu dan kita sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan dan biarlah hidup kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu pada pagi hari ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Engkau menyatakan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Semua adalah karena kasih Tuhan. Bahwa hidup kami ditebus, hidup kami diselamatkan hanya karena kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Biarlah ajar kami pada pagi hari ini kami membalas kasih-Mu Tuhan. Dengan melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Hidup kami boleh menjadi saluran berkat-Mu bagi orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Bapak, Engkau pakai hamba-Mu Pak Heni Tuhan yang pagi hari ini sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh membangun iman kami dan menguatkan iman kami. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu senantiasa di dalam pelayanan hamba-Mu dan di dalam pengembalaan hamba-Mu. Tuhan pakai Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani Engkau, Tuhan urapi supaya Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Bapa surga, biarlah Engkau memberkati pengembalaan hamba-Mu dan berkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu, juga keluarga hamba-Mu. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan Kau limpahkan dalam hidup hamba-Mu ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demikian juga untuk jemaat X-Blessing Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, melindungi jemaat X-Blessing. Dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan,
Biarlah Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit, menjauhkan dari virus, dari bakteri, dari segala sakit penyakit. Tuhan tolong jamaah yang sakit, tolong Engkau jamah Bu Yanti supaya Engkau pulihkan sampai sembuh total Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Bapa, biarlah Engkau memberkati anak-anak-Mu, pekerjaan mereka, kesulitan apapun yang dihadapi, Tuhan memberkati mereka. Tuhan membuka jalan dan Tuhan memberkati. Kami sungguh bersyukur, Tuhan juga memberkati persembahan dari jemaat. Kau berkati jemaat-Mu Tuhan, yang membawa persembahan mereka di hadapan-Mu. Tuhan, berkat-Mu Kau limpahkan buat jemaat X-Blessing Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Mari saudara dengan iman angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai engkau dan memimpin engkau, memberkati engkau pada waktu engkau masuk dan memberkati engkau pada waktu engkau keluar. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Terimalah berkat anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah hari ini tanggal 28 Maret ini segera nanti pada tanggal 2 April ada Jumat Agung. Ya, jadi saya harap jemaat Tuhan juga mengikuti ibadah Jumat Agung. Ya, tetap jamnya jam 8 pagi. Saya harap tetap semangat mengikuti ibadah Jumat Agung. Kemudian minggunya ada ibadah Paskah, ya. Ibadah tetap semangat, ya. Saudara bisa mentransfer persembahan saudara ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati.